Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hana Farida. Saya salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya sedang mengikuti gelombang 2 sertifikasi dosen nasional SMART tahun 2023. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah dari beberapa mata kuliah yang saya ampu. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Pidana. Pada dasarnya, seperti mata kuliah yang lain, di dalam mata kuliah Hukum Pidana ini terdapat rencana pembelajaran semester, yang dimana lebih dikenal dengan singkatan RPS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar pada bidang ilmu hukum. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswi pada semester 2. RPS ini disusun oleh tim dosen pengembang RPS, di mana salah satunya adalah saya. Yang dimana di sini ada koordinator rumpun mata kuliah dan telah disetujui oleh persetujuan koordinator program studi. Kemudian terdapat bahasan mata kuliah, yang dimana hukum pidana merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum pada semester 2. Yang dimana mata kuliah hukum pidana memberikan landasan dasar bagi calon sarjana hukum untuk mempersiapkan diri, yang dimana nantinya akan berhadapan langsung pada kehidupan bermasyarakat. Yang dimana dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi sebagai bentuk pengayaan pemahaman ilmu hukum pidana atau lebih dikenal dengan hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara setiap warganya dengan negara. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai pengertian hukum pidana, sejarah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ruang lingkup hukum pidana, hubungan hukum pidana dan ilmu lainnya, sejarah hukum pidana, tujuan hukum pidana, dasar hukum pidana, penafsiran dan pemberlakuan hukum pidana, delik atau tindak pidana, unsur dan macam-macam delik, pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, pengurangan dan penambahan sanksi pidana, percobaan, penyertaan atau delnoming, pengulangan tindak pidana, perbarengan tindak pidana, alasan penghapusan penuntutan dan menjalankan pidana, dan stelsel pemidanaan. Kemudian kemampuan yang diharapkan, mampu memahami dan mengkorelasikan ketentuan umum berkaitan dengan asas-asas hukum pidana dengan realita, serta menganalisis persoalan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisa setiap permasalahan di dalam bidang hukum pidana. Serta mahasiswa mampu membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kajian bidang ilmu hukum dan mempublikasikannya pada halaman jurnal nasional maupun jurnal internasional. Serta capaian pembelajaran mata kuliah, yang dimana mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian hukum pidana, sejarah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ruang lingkup hubungan hukum pidana dengan ilmu lainnya, tujuan hukum pidana, pemberlakuan hukum pidana, delik atau tindak pidana, unsur-unsur dan macam-macam delik, serta muatan materi yang terdapat dalam hukum pidana. Serta mahasiswa mampu menganalisis kasus dari perbuatan tindak pidana ke dalam rumusan delik yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan mahasiswa mampu memahami serta menguraikan mengenai pidana dan pemidanaan, yang dimana pidana dan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Dalam metode pembelajaran mata kuliah hukum pidana, di sini terdapat metode pembelajaran secara ceramah dan interaksi mahasiswa, yang dimana metode yang saya terapkan interaksi searah dosen kepada mahasiswa, interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa. Yang kedua, diskusi kelompok. Metode ini merupakan metode yang berangkat dari penugasan kepada mahasiswa dalam bentuk kelompok kecil. Kemudian yang ketiga ada case-based learning, yang dimana metode case-based learning, metode ini merupakan metode yang menyangkut masalah atau kasus yang berada di tengah masyarakat. Kemudian informasi yang didapatkan dari sumber pemberitaan media sosial yang berhubungan dengan mata kuliah hukum pidana, yang akan dibawa ke dalam kelas untuk didiskusikan bersama, yang akan menambah wawasan oleh mahasiswa. Kemudian yang digunakan dalam media pembelajaran, saya menggunakan 2, yang dimana di sini terbagi tatap muka dan juga tatap maya, yang dimana tatap muka secara real time atau sinkronus yang akan saya pergunakan melalui aplikasi Zoom Meeting,
dan Google Meeting, yang dimana ketika salah satu aplikasi terkendala di salah satunya, saya akan menggunakan media lain, Zoom Meeting dan juga Google Meeting. Ini yang akan saya gunakan untuk real time, yang dimana sinkronus, serta non tatap muka atau tidak real time atau asinkronus, saya menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp, yang dimana mahasiswa tetap bisa untuk berdiskusi melalui media-media yang akan saya berikan. Serta adanya e-kampus, di sini merupakan salah satu aplikasi yang sudah disediakan oleh Universitas Singapura Bangsa Karawang. Segala aktivasi, kehadiran, absensi, serta materi dan bobot penilaian akan di-input di website e-kampus. Kemudian ini metode yang akan saya berikan berupa luring dan daring. Kemudian penilaian yang akan saya berikan terhadap mahasiswa, yang dimana muatannya yang pertama ada tes tertulis berisikan kuis, UTS, dan UAS. Kuis yang akan saya berikan di beberapa pertemuan yang sudah saya cantumkan di dalam RPS. Kemudian pelaksanaan UTS akan dilangsungkan pada pertemuan ke-8, serta pelaksanaan UAS akan berlangsung pada pertemuan ke-16. Kemudian yang kedua, penilaian akan dilihat dari tugas terstruktur atau tugas kelompok serta tugas individu. Dan yang terakhir, diskusi kelompok, yang dimana penilaian di sini yang akan saya berikan pada bobot-bobot tes tertulis, tugas terstruktur, serta diskusi kelompok, pengembangan diri mahasiswa selama 1 semester. Kemudian adapun kriteria penilaian, yang di sini adanya komponen serta presentase. Dari tugas termuat 10%, proses termuat 50%, yang dimana di sini keaktifan mahasiswa dinilai dari mahasiswa mampu berinteraksi, berdiskusi, serta mengembangkan ilmu keilmuan yang didapatkan dari keaktifan di dalam perkuliahan. Dan juga poin ketiga, nilai UTS 15%, dan juga pada poin keempat, nilai ujian akhir semester 25%. Dari hasil penilaian tersebut akan diubah ke dalam angka mutu dan hasil pada huruf mutu, yang dimana huruf mutu ada penilaian A di angka mutunya dari bobot penilaian 85 sampai nilai 100. A min, kemudian B plus, B, B min, C plus, C, dan D. Baik, demikian presentasi dari saya terkait mata kuliah hukum pidana. Selanjutnya, untuk contoh pembelajaran mata kuliah hukum pidana di dalam kelas dapat disaksikan dalam video berikut ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, untuk minggu ini kita memasuki minggu keempat. Ini kita memasuki pada pembahasan unsur-unsur dan jenis-jenis delik ya, sesuai dengan kontrak pembelajaran kita pada rencana pembelajaran studi atau RPS. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi minggu lalu sebelum Ibu masuk pada pertemuan keempat ini? Sementara tidak ada, Ibu. Tidak ada, baik. Minggu lalu masih ingat tidak kita membahas materi tentang apa? Baik Ibu, izin dijawab. Untuk minggu lalu itu membahas materi tentang asas legalitas dan perbuatan pidana. Oke, baik. Alhamdulillah ya, berarti masih diingat. Terima kasih, Salma. Sebelum Ibu masuki pada materi keempat, seperti biasa, seperti minggu lalu, silakan kalian untuk bisa disiapkan buku literatur dan KUHP-nya, karena nantinya kita akan membahas beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP. Ya, sebelumnya Ibu izin untuk share screen materinya. Nah, kita akan membahas terkait peristiwa pidana terlebih dahulu. Yang dimana peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut dengan delik. Pasti kalian tidak asing dengan istilah delik ya. Di sini Ibu mengutip menurut Wilyono Projodikoro. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Dalam kitab WPS atau Wetboek van Strafrecht ya KUHP dikenal dengan istilah strafbafrecht. Sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik.
pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Lalu setelah kalian memahami terkait peristiwa pidana, di sini Ibu akan menjelaskan terkait apa itu tindak pidana. Tindak pidana di sini Ibu mengutip beberapa menurut pendapat para ahli, salah satunya yaitu dari Profesor Muljatno, yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sering disebut dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dan juga di sini Ibu mengutip menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana tentunya pastinya dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan yang dibuat ya atau perbuatan yang dibuat dan juga telah melanggar undang-undang. Siapa yang sedang membuka buku atau literatur bisa disampaikan terkait definisi pendapat para ahli dari buku yang sudah kalian miliki. Izin masuk, Bu. Sofia, Bu. Baik, silakan Sofia. Menurut von Hemel merumuskan strafbar feit sebagai kelakuan orang atau menschlich gedraging yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana atau strafwaardig dan dilakukan dengan kesalahan. Oke, baik. Terima kasih Sofia. Ya, jadi ada beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian atau definisi terkait tindak pidana ya. Jadi bisa dipahami oleh kalian. Lalu di sini Ibu akan masuk pada materi unsur-unsur pidana ya. Jadi apa saja unsur-unsur yang dapat menjadikan tindak pidana ya, unsur-unsur dari tindak pidana. Ibu mengutip ahli dari Muljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Jadi yang pertama, perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia ya. Jadi adanya subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang pastinya dia telah melanggar delik. Yang kedua, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana. Ya, yang ketiga, perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi, perbuatan tersebut telah bertentangan, telah melanggar aturan. Kemudian yang keempat, harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan, jadi seseorang yang melakukan tindak pidana, dialah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pastinya korban yang telah menjadi korban ya dia membutuhkan suatu pertanggungjawaban dari si pelaku ya, jadi harus mampu dan dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan tersebut. Kemudian yang kelima, perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat ya. Jadi di sini selain Ibu mengutip pendapat dari Muljatno, lalu di sini dari ahli yaitu E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Yang pertama ada subjek yang dimana adalah manusia. Yang kedua adanya kesalahan, berarti adanya perbuatan yang telah dilanggar. Yang ketiga, bersifat melawan hukum ya, sudah tahu di dalam aturan tersebut tidak boleh dilakukan namun dilakukan. Kemudian yang keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Lalu yang kelima, waktu, tempat, dan keadaan. Ya, di sini merupakan salah satu unsur objektif lainnya. Nah, baik, terdapat 5 unsur-unsur pidana, silahkan untuk bisa dipahami terkait unsur-unsurnya. Dari yang sudah Ibu jelaskan, dari kedua pendapat para ahli, ada yang ingin menjelaskan ulang kembali, Ibu persilahkan. Baik Ibu, saya akan menjelaskan kembali sesuai dengan pemahaman saya terkait dengan unsur-unsur pidana yang sudah dijelaskan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu pertama melawan hukum, kedua merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya akan diancam dengan pidana dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Dari Alfianda Nurliawan ya. Iya, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih atas keaktifannya. Oke, Ibu akan tambahkan ya dari kelima unsur tindak pidana bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kemudian apa yang dimaksud dengan kedua unsur tersebut? Dalam unsur subjektif akan termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan untuk unsur objektifnya adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undang, dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Ya, baik. Setelah kalian memahami unsur-unsur pidana, Ibu akan masuk pada materi jenis-jenis delik ada apa saja ya. Jadi di sini kalian bisa lihat pada layar screen kalian ada beberapa jenis-jenis delik dari nomor 1 sampai nomor 12 ya. Ibu langsung saja menjelaskan terkait jenis delik kejahatan dan pelanggaran. Ya. Jenis delik kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam pasal KUHP ya. Makanya tadi Ibu di awal perkuliahan untuk menyampaikan pada kalian siapkan KUHP-nya agar bisa dilihat ya pasal-pasalnya.
Kejahatan terdapat dalam buku kedua KUHP, mulai pasal 104 sampai pasal 488. Pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP, yakni pada pasal 489 sampai pasal 569. Kemudian delik kejahatan atau misdriven adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tanpa ada aturan hukum, masyarakat sudah mengetahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang tidak baik dan pantas dipidana, ya, karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian delik pelanggaran atau overtradingan, yaitu perbuatan yang baru diketahui sebagai delik atau tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang. Contoh di pasal 503 KUHP tentang membuat kegaduhan atau pelanggaran ketertiban umum. Kemudian ada delik formil dan delik material. Yang pertama delik formil atau formil delik menitik beratkan pada perbuatan. Dengan kata lain, undang-undang melarang perbuatannya. Contoh pasal 362 tentang pencurian. Seseorang dapat dipidana karena pencurian, meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil, atau istilahnya pencurian itu belum sampai selesai. Kemudian yang kedua ada delik material atau material delik, menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Artinya, undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Misal, di pasal 338 tentang pembunuhan, meski pelaku berniat membunuh korban, tetapi korban belum sampai tewas, maka pelaku tidak dijerat pasal pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan, atau pasal 338 junto pasal 53 ayat 3 KUHP. Kemudian ada delik komisi dan delik omisi. Delik komisi, di sini atau istilahnya dengan komisionis, adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka secara aktif melakukan delik komisi, misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian ada delik omisi, atau istilah lainnya dengan omisionis, dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. Jadi di sini delik omisi terbagi menjadi dua. Yang pertama delik omisi murni atau membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, dan 511 KUHP. Ya, jadi bisa dicek oleh kalian. Delik omisi tidak murni yang kedua, komisionis per omissionem, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibatnya. Adapun akibat ini timbul karena pengabaian seperti pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian ada delik konkret dan delik abstrak. Delik konkret pada hakikatnya yang menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun material. Contoh-contoh delik konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam pasal 160 KUHP. Baik, di sini ada yang sudah membuka KUHP-nya, pasal 160 KUHP, silakan siapa yang mau membacakan isi dari pasal 160 KUHP. Baik Ibu, saya izin masuk Bu. Baik, dari siapa? Nur Alvin Ibu. Nur Alvin, baik, silakan Nur Alvin. Baik Ibu, di sini saya akan membacakan pasal 160 KUHP. Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp300. Oke, baik. Terima kasih Nur Alvin. Ya, berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa delik abstrak dirumuskan secara formal dan tidak mementingkan akibat. Demikian pula bahaya yang ditimbulkan dari pasal tersebut. Masih abstrak. Kenapa orang yang dihasut belum tentu melakukan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh penghasut? Kemudian delik umum, delik khusus, dan delik politik. Delik umum di sini kalian bisa lihat suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik khusus hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu, misal tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer. Kemudian ada delik politik, delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya di pasal 104 sampai pasal 129 KUHP. Kemudian di sini Ibu mengutip dari menurut Hazewinkel Suringa. Jadi sering timbul kesulitan untuk membedakan delik umum dengan delik politik. Delik politik yang murni yang berkaitan dengan ketatanegaraan murni tidak menimbulkan persoalan, tetapi ada delik yang nampaknya merupakan delik politik, tetapi sebenarnya bukan, yaitu ia termasuk delik umum. Misalnya di sini ada contoh, pembunuhan raja atau kepala negara karena motif dendam pribadi belaka. Nampaknya adalah delik politik, tapi sebenarnya ia adalah delik umum. Sebaliknya ada delik yang sekilas adalah delik umum, tetapi sebenarnya merupakan delik politik. Contoh, pencurian surat-surat rahasia negara yang dijual kepada negara asing. Dengan demikian, menurut Hazewinkel Suringa, dinamakan delik politik campuran. Contoh lain ialah pencuri senjata, merupakan delik umum. Tetapi, karena tujuan pencurian ialah hendak mengadakan pemberontakan, maka ia menjadi delik politik. Nah, inilah yang dinamakan delik politik komune.
Kemudian ada delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya. Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang merugikan atau menyakiti Kränkungsdelikten adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Menurut sejarahnya, Kränkungsdelikten adalah bentuk delik yang paling tua, seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa, larangan menganiaya, dan lain sebagainya. Delik-delik demikian dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung. Kemudian selanjutnya ada delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri terjadi delik hanya satu perbuatan saja, tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contoh, seorang masuk dalam rumah langsung membunuh, jadi dia tidak mencuri, dia tidak memperkosa. Jadi hanya satu perbuatan dari melanggar satu delik, yaitu dia telah membunuh seseorang, ya, seorang masuk rumah dan langsung membunuh. Kemudian ada delik berlanjut di pasal 64 KUHP. Menyatakan jika ada beberapa perbuatan punya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau berkesinambungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka kepada terdakwa hanya dapat dikenakan satu peraturan pidana atau sanksi. Dan jika berbeda, maka yang dapat dikenakan ialah peraturan yang mengandung ancaman pidana yang paling berat. Ukuran tentang hubungan kedua delik ini tidak ditetapkan oleh KUHP, tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Kemudian di pasal 64 terdapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, delik berkesinambungan atau berkelanjutan pada hakikatnya merupakan satu bentuk kesatuan atau satu delik. Kemudian yang kedua, delik berlanjut terdiri atas dua atau lebih delik karena kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan satu sanksi atau pidana kepada terdakwa. Kemudian ada menurut Hasselwinkel Suringa, pendapat ada butir B paling banyak dianut yang sangat penting hubungannya dengan locus delicti, ya, atau tempat terjadinya suatu perkara, ya, terjadinya delik dan konsekuensi yang bertalian dengan hal itu. Selain itu, delik berlanjut juga penting untuk penyertaan pasal 55 dan pasal 56, ya, penyertaan atau delnemi. Jikalau delik berlanjut dipandang sebagai gabungan beberapa delik dan bukan sebagai satu kesatuan, maka ia merupakan concursus realis, yaitu perbarengan beberapa delik yang diadili sekaligus oleh hakim. Nah, kemudian ada delik persiapan, delik percobaan, delik selesai, dan berlanjut. Delik persiapan, percobaan melakukan tindak pidana atau istilahnya dengan fogging, jadi istilah fun with forgering handlings, ini menurut Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia adalah satu permulaan pelaksanaan dalam percobaan melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, satu anasir dari delik pencurian ialah mengambil. Jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti ia telah mulai melakukan anasir, ya, jadi mengambil barang tersebut. Delik percobaan. Dalam hukum pidana di Indonesia, suatu percobaan atau fogging merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai tindak pidana. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1, ya, bisa kalian cek atau aturan umum pada bab 4 pasal 53 ayat 1 dan 54 KUHP. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Jadi di pasal 54 mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dalam rumusan 53 ayat 1 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsurnya ini sudah ada, unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, ya, jadi sikap batin jahat dari seseorang. Kemudian yang kedua adanya suatu permulaan pelaksanaan. Itu. Kemudian ada delik selesai, delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Yang kedua, kemudian delik yang berlanjut, delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang. Oke, baik. Kemudian di sini ada delik tunggal dan delik gabungan. Pada dasarnya hampir semua delik dalam KUHP adalah delik tunggal atau enkel voide delik. Secara sederhana, delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Akan tetapi dalam KUHP ada beberapa pasal yang digolongkan sebagai semengstelde delik atau delik gabungan. Secara objektif, delik gabungan ini terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain. Sedangkan secara subjektif, delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku. Jadi salah satu semengstelde adalah ketentuan pasal 296 KUHP, contoh lain di pasal 379A KUHP. Oke, selanjutnya ada delik biasa dan delik aduan. Di sini ada klaagdelikten atau delik aduan. Adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum. Misal, pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Perlu ada aduan dari suami atau istri selaku korban. Kemudian ada pun delik biasa atau buan delik adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Kemudian ada delik sederhana dan delik terkualifikasi. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan. Contoh pasal 362. Delik pencurian biasa. Delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contoh pasal 363 KUHP
pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau pencurian hewan yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam, dan lain-lain. Keadaan yang menyertai itulah yang memberatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi. Kemudian ada delik kesengajaan dan delik kealpaan. Nah, di sini ada delik kesengajaan atau istilah lain, seringkali kalian dengar dengan istilah dolus. Adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena tidak telah mempunyai niat, ya. Kemudian ada delik kealpaan atau kulpa, dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Ya, biasanya seseorang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak itu karena kurang hati-hati, ya, atau lalai. Baik, sampai di sini materi kita masuk pada sesi diskusi. Silahkan bagi rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Oke, baik, ada yang raise hand ya dari Wiwit Tasya. Silahkan Wiwit. Baik, Ibu izin masuk. Saya izin bertanya, apa perbedaannya delik biasa dan delik aduan, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wiwit ya. Ibu pastinya akan catat ya keaktifan bagi kalian yang bertanya dalam setiap pertemuan perkuliahan. Baik, silakan Ibu juga membuka sesi diskusi antar mahasiswa ya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ibu persilahkan ya. Baik Ibu izin masuk. Oke, baik, dari siapa? Dari Zulfan. Zulfan, baik, silakan Zulfan. Baik Ibu, saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Wiwit mengenai perbedaan antara delik biasa dengan delik aduan. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dengan adanya pengaduan atau sekalipun korban mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa antara lain seperti delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk delik aduan secara sederhana dan perbedaan yang paling mendasar dengan delik biasa ada pada penyelesaiannya. Delik aduan digunakan untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama. Contoh dari delik aduan misalnya perzinahan. Tindak pidana perzinahan diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 9 bulan. Diterangkan dalam pasal 284 ayat 2 KUH pidana bahwa penuntutan akan perzinahan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan. Dan apabila pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi mereka, dalam tenggang waktu 3 bulan dapat dilakukan permintaan bercerai atau pisah rajang karena perkara ini. Terima kasih Ibu. Oke, baik ya. Terima kasih Zulfan ya. Sepertinya sudah belajar terlebih dahulu ya, jadi sudah bisa memahami apa itu delik biasa dan delik aduan ya. Baik, Ibu izin menambahkan ya, tadi adanya pemberian contoh dari delik perzinahan ya atau delik aduan. Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam pasal 75 KUHP, ya silahkan dicek kembali, yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali ya pengaduannya tersebut dalam waktu 3 bulan setelah pengajuannya itu diajukan. Ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi minggu ini, pertemuan keempat? Mungkin cukup Ibu. Cukup ya, tidak ada ya. Baik, alhamdulillah berarti kalian sudah bisa dipahami untuk materi minggu keempat ya. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan sampaikan untuk minggu depan, kita akan membahas materi terkait pertanggungjawaban pidana. Silakan dipelajari terlebih dahulu, dibaca buku literatur hukum pidananya, dan Ibu akan sampaikan penugasan untuk nantinya kita akan bahas untuk bisa didiskusikan di minggu ke-5, 6, dan 7 ya. Kita akan berdiskusi bersama. Untuk tugasnya, carilah materi mengenai jenis-jenis delik, berikan contoh-contoh kasus pidana dari beberapa jenis delik pidana dan contoh-contoh kasus kemampuan bertanggung jawab ya. Nanti tulis pada Microsoft Word dengan mencantumkan sumber 3 atau lebih literatur dari buku hukum pidana dan sumber dari jurnal atau internet serta sumber lainnya ya. Paling lambat 5 hari dari sekarang dan dikumpulkan pada Google Classroom hukum pidana. Ibu izin bertanya Ibu. Oke, baik. Haikal ya, silakan Haikal. Ya Ibu, terkait tugasnya yang tadi Ibu sebutkan itu, apakah ada batas minimal halamannya Bu? Ini tidak ada, yang terpenting kalian cantumkan sesuai dengan petunjuk, berikan contoh kasus, berikan sumbernya, kumpulkan dengan waktu yang sudah ditentukan ya dan di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan cross check dan jangan sampai ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Baik, apakah dapat dipengerti semua untuk materi minggu keempat ini? Sejauh ini dapat dipahami Bu. Bisa dipahami ya.
Nah, nanti jika ada yang ingin diskusikan bersama dengan Ibu, dengan rekan-rekan lainnya, silakan kontak Ibu di jam kerja dan kita bisa berdiskusi melalui Google Classroom ya. Semoga ilmu yang diperoleh pada perkuliahan minggu ini, minggu keempat, bermanfaat untuk semua ya, untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ibu akhiri, silakan melanjutkan perkuliahan lainnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.